Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fawzi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, seraya mensyukuri semua nikmat-Nya. Wabil khusus pada hari yang lalu 17 Agustus ada kenikmatan yang sangat agung dari Allah untuk bangsa yang kita cintai, Republik Indonesia, memasuki usia kemerdekaan ke-79. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah, ditambah kebaikan dan kenikmatannya, dijaga pula iman Islamnya, dan insya Allah termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan, kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi, baik dalam menjalankan keimanan, menjalankan ibadah, maupun dalam rangka bermuamalah. Mudah-mudahan semua tuntunan Nabi dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, temanya adalah surga paling tinggi, namanya surga Al-Firdaus Al-A'la. Kita rujuk ayat-ayat Al-Qur'an. Surga Firdaus menurut Al-Qur'an. Cuman ada 2 ayat Allah menyebut langsung kata Al-Firdaus. Yang pertama, saya yakin ibu-ibu sangat hafal ayat ini, Al-Kahfi 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi 107. Allah sebut orang yang beriman, beramal soleh, maka sudah ada bagi mereka surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggalnya. Maka orang-orang yang beriman, beramal soleh layak mendapatkan surga Firdaus. Allah menyebutnya dengan jannah, banyak-banyak surga. Tapi di ayat yang lain surga itu cuma 1. Di sini jannatun, banyak-banyak surga. Kalau kita ditanya mendingan 1 surga atau banyak surga, yakin jawabannya lebih baik banyak surga. Lebih baik banyak amal atau dikit amal, jawabannya lebih baik banyak amal. Karena amalnya banyak, maka surganya banyak. Tapi kalau kita rujuk surat Ali Imran 133, ternyata surga itu cuma 1. 1 tapi luasnya seluas langit dan bumi. 1 tapi luasnya seluas langit dan bumi. Disebut di ayat yang lain surganya banyak, tapi tidak disebut luasnya. Kalau kita dipilih lagi, mending surganya 1 tapi seluas langit dan bumi,
atau mending lu surganya banyak tapi tidak seluas langit dan bumi? Jawabannya pun sulit. Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Satu, kalau jannat itu banyak. Wa jannatin, dan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Segeralah menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ada satu surga, Ali Imran 133, ada banyak surga, bahkan surga Firdaus pun banyak, kata Allah, Al-Kahfi 107. Ternyata Bapak Ibu, ada 2 surga. Itulah yang akan kita bahas. Surat Ar-Rahman ayat 46, surat 55 ayat 46, kemudian surat 55 lagi ayat 62. Ada 2 surga. Jadi sesungguhnya surga itu berapa? 1, 2, atau banyak? Surga itu yang sebenarnya Ali Imran 133 jannah dalam bentuk tunggal, satu surga, atau tadi Al-Kahfi 107 jannah, surga Firdaus aja jannah, apalagi surga-surga yang lain. Atau Ar-Rahman 46, Ar-Rahman 62, Ar-Rahman 62, surga itu 2. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut sama Allah disiapkan 2 surga. Kemudian ayat 62-nya, wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga, ada 2 surga yang lain. Masya Allah. Pembahasan surga itu berarti luas. Sayang kalau orang tidak pernah membahas surga. Ada surga yang disebut bentuknya tunggal, 1. Ada yang disebut banyak, ada yang disebut 2. Tetapi nanti kata Allah ada 2 surga lagi. Di manakah surga Al-Firdaus? Pertama tadi surga Al-Firdaus di surat Al-Kahfi 107. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 11. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di sini disebut, dan itulah orang-orang yang akan mewarisi Al-Firdaus. Mohon maaf, tidak disebut jannahnya, enggak disebut surganya, tapi langsung Al-Firdaus. Tapi otomatis para ulama tafsir kalau mendengar kata Firdaus itu maknanya surga Firdaus. Enggak ada kata Firdaus bukan surga. Maka meskipun Allah menyebut mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus, maksudnya mereka itulah yang akan mewarisi Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun. Karena mereka pewaris, maka mereka kekal di dalam. Ahli waris itu kekal punya hak waris. Bagaimanapun keadaannya, berapapun jumlahnya, dia tetap jadi pewaris. Anak tetap jadi pewaris, istri atau suami jadi pewaris, ayah jadi pewaris, saudara jadi pewaris. Namanya pewaris harta. Nah, di sini mereka akan mewarisi Al-Firdaus, yaitu surga Al-Firdaus. Itulah 2 ayat yang menyebut kata Al-Firdaus di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pertama Al-Kahfi 107, yang kedua Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Sekarang Bapak Ibu,
ada jannah, surga seluas langit dan bumi. Kemudian ada nama-nama surga. Para ulama memahami, pertama, surga itu yang umum, luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam surga yang umum ada surga-surga khusus. Orang masuk komplek Pesona, maka umum. Komplek mana? Pesona, Kayangan. Nanti di dalamnya ada klaster-klaster. Ada blok-blok. Kalau di sini pakai blok ya. Di beberapa yang lain pakai klaster. Ini kompleknya luas, kemudian dibagi lagi pakai klaster-klaster. Ternyata klaster satu dengan klaster yang lain beda tipenya. Beda tipenya. Sehingga kata para ulama, Allah sudah sediakan surga seluas langit dan bumi. Manusia beramal soleh untuk mendapatkan kafling-kaflingnya, untuk dapat rumah-rumahnya, untuk dapat istana-istananya, untuk dapat kenikmatan-kenikmatan. Sehingga nanti, ya bukan sekarang, nanti kata Nabi, bukan kata yang lain, ada orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, dia diperkenankan masuk surga oleh Allah. Maka pertama yang dia datangi adalah surga yang umum. Dia dikeluarkan dari surga, kemudian ditanya oleh Allah, gimana rasamu kemarin lama di dalam neraka? Karena dia sudah keluar, dia katakan, aku tidak merasa sulitnya neraka. Padahal baru keluar. Bayangkan yang sudah di dalam, yang baru keluar neraka saja sudah merasakan nikmatnya haruman surga. Padahal itu masih surga yang umum, baru masuk komplek. Wah, nikmat kan. Atas kata Allah, kamu mau masukkan ke dalam surga? Itu baru keluar neraka, belum masuk surga. Baru mencium baunya saja sudah. Yang berlama-lama di neraka udah nggak rasa, udah hilang. Ibarat orang pulang kampung macet, sampai di kampung udah lupa macetnya. Nanti pulang lagi baru rasa macet lagi. Ya, mau wisata ke puncak nggak terasa macetnya karena sudah sampai puncak, nikmat dengan udaranya yang segar, lupa apa tadi sudah bermacet-macet. Setelah itu ia masuk ke dalam surga karena Allah perkenankan, barulah dia melihat suasana di dalamnya yang sangat mewah. Ada yang surga A, ada yang surga B. Masya Allah. Kalau kita rujuk sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, surga itu di dalamnya ada 7 tingkatan, atau ada 7 kafling, atau ada 7 klaster. Sekarang Bapak Ibu lagi nyiapin klasternya. Kalau surganya udah, tapi sayang kalau kita tidak nyiapin klaster. Orang beriman, kata Nabi, meskipun imannya sebesar biji zarah, paling kecil imannya aja, amalnya belum itu, iman doang, itu bisa masuk surga. Tapi surga umum, nggak ada amalnya. Tetapi meskipun ada iman sedikit, dia masih masuk surga. Itu Al-Imran 133. Berarti dia surganya yang umum. Maaf, ketika masuk banyak sekali tingkatan surga atau klaster surga. Kata sahabat Ibnu Abbas ada 7. Surga Firdaus, surga Naim, Darul Khuldi, surga Ma'wa, Darussalam, dan surga Illiyyin.
Kita masuk yang mana? Wallahu a'lam. Tapi masuk surga? Iya. Kata Nabi SAW, kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga. Tapi surga yang mana? Pertamanya surga Ali Imran 133, seluas langit dan bumi. Kayak orang tidak hanya yang punya rumah di pesona yang bisa masuk ke komplek. Nah, semua orang, oh iya nikmat masuk begitu. Tapi ada yang punya rumah, ada yang cuma mampir. Kayak saya mampir. Ya berarti dia ada nggak di dalam di komplek pesona? Ada orangnya. Dia juga boleh makan di dalam, boleh minum, boleh berolahraga, boleh melakukan apapun, boleh berkunjung. Tapi dia bukan pemilik klaster atau blok yang ada di komplek pesona Kayangan. Masya Allah. Kalau mau dia siapkan dana beli rumah di sini, jadilah dia dapat komplek dapat rumah yang ada sesuai dengan tipenya, sehingga diilustrasikan oleh Allah surga itu seluas langit dan bumi yang umum, nanti sesuai amalnya. Di dalam hadis disebutkan ada 8 pintu pada 4 tingkatan surga. Pintu sholat untuk orang yang baik sholatnya, pintu sedekah untuk orang yang gemar sedekah, pintu haji untuk para jemaah haji, pintu umroh untuk orang yang pernah umroh, pintu syukur untuk orang yang bersyukur, pintu zikir untuk orang yang berzikir, pintu jihad untuk para mujahid, para pahlawan. Masya Allah. Jadi dipecah lagi oleh Nabi SAW. Umum ada nama-nama di dalamnya. Kemudian orang akan mendapatkan pintu-pintunya sesuai dengan amal perbuatan. Ada pintu puasa yang sering puasa, ada pintu zikir yang sering, ada pintu ilmu yang sering menuntut ilmu, ada pintu sedekah yang sering. Masya Allah, maha baiknya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa setiap umatnya Rasul akan mendapat surga. Tapi yang mana? Semua warga negara Republik Indonesia diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tapi sekolahnya di mana? Kalau yang umum, insya Allah gratis 9 tahun wajib belajar. Tapi kan ada sekolah yang khusus, malah ada sekolah yang Islam terpadu, bahkan ada sekolah yang internasional. Beda, ya beda. Tapi semua orang mendapatkan hak dulu, hak pendidikan, hak ilmu. Tapi ternyata ada sekolah di kampung. Berapa gaji gurunya, Pak? 50.000. Masya Allah. Jadi di kampung ada sekolah kecil-kecilan warisan orang tua, itu gajinya tiap hari ngajar. Karena swasta gajinya 150.000. Masya Allah, itu aja udah lumayan besar. Ya Allah, itulah kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak ada amalnya, bagaimana dia ingin mendapatkan kenikmatan surga? Maka Allah sesuaikan yang ini, yang ini. Kenapa? Masing-masing supaya wasari'u, bersegera ila maghfiratun min rabbikum, cari ampunan Allah, wa jannatin, cari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surga menurut Ali Imran 133. Ibnu Abbas memahaminya ada 7 tingkatan. Nah, dari 7 tingkatan itu ada 4 surga yang paling tinggi. Ya, dan surga yang umum. Nah, kenapa ada surga umum dan surga khusus? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
semua yang ada di dunia ini itu ada yang umum, ada yang khusus. Gak usah jauh-jauh. Makan aja ada makan yang umum, makan yang khusus. Pak, ini makan untuk orang sakit khusus berarti. Yang lain kok umum. Ada. Kalau kita kondangan menghadiri walimah, ada ini ruang khusus VIP, ada ruang keluarga, ada yang seluruh bahkan ada yang ya, walimah itu 3 ronde. Ronde pertama untuk satu kampungnya, ronde kedua untuk satu alma maternya, satu tempat tugasnya, ronde ketiga untuk VIP. Ada itu ya. Bayangkan kelas-kelasnya itu menunjukkan memang dia layak mendapatkan tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi dari 7 dipecah lagi 4 paling utama. Itulah pendapat mayoritas ulama, yaitu surga Aden yang 4, surga Ma'wah, surga Firdaus, dan surga Naim. Kalau 7 tadi ada Darul Khuldi, ada Darussalam, ada Illiyun. Yang saya tahu Darussalam, banyak nama masjid Darussalam. Termasuk pesantren saya dulu namanya pesantren Darussalam Gotor Ponorogo, jadi Darussalam. Yang lain nggak pernah saya lihat, nggak pernah itu. Yang pernah saya masuk Darussalam. Nah, 4 surga itulah menurut para ulama ada di surat Ar-Rahman 46, surat Ar-Rahman 62. Tuh, jadinya pembahasannya begitu. Di surat Ar-Rahman ayat 46, orang yang takut kepada Allah sehingga dia beribadah, dia menjalankan kebaikan, ada 2 surga, yaitu surga Adem dan surga Naim. 46 penafsirannya, yang dimaksud 2 surga itu adalah surga Adem dan surga Naim. Kata Imam As-Samarqandi, terbuat dari emas, banyak pohon-pohon dan buah-buahan, ada 2 mata air yang mengalir di dalamnya. Kalau kita bahas ayat-ayat surga, selalu disebutkan jannatin tajri min tahtihal, surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekarang ada sumbernya sungai, itulah surga Firdaus. Jadi nanti semua aliran surga yang ada, aliran sungai yang ada di surga itu asalnya dari Firdaus. Semua sungai yang ada di Depok asalnya dari Pesona Kayangan, enggak ya? Dan ada berapa sungai lagi di surat Muhammad ayat yang ke-15. Ternyata ada sungai yang terbuat dari madu, ada sungai yang terbuat dari atau isinya, sungai itu isinya di surat Muhammad ayat 15 adalah isinya itu khomer, sungai di dalamnya khomer semua. Enggak tahu siapa yang numpahnya, tapi itu nanti di surga Firdaus. Ada sungai lagi isinya susu murni. Ada sungai isinya yang keempat adalah air yang senantiasa jernih. Jadi di dalam surga Firdaus itu ada 4 sungai. Dari 4 sungai itu mengalir ke semua komplek-komplek, kafling-kafling, klaster-klaster yang ada. Ibarat sekarang kan kalau air katanya dari pegunungan mana, nah, semuanya berasal dari situ, nanti yang lain dapat dari aliran surga. Tapi Masya Allah, Muhammad ayat 15, perumpamaan
sungai-sungai yang ada surga di dalamnya yang disediakan untuk orang bertakwa. Ada sungai yang tidak pernah kotor, jernih terus, padahal pada mandi orang di dalamnya nggak pernah kotor. Kita datang ke kolam renang, ya, itu habis orang selesai berenang maka dibersihkan. Ini nggak perlu, padahal yang mandinya miliaran manusia di dunia ini, siapapun kecuali laut ya, yang alirnya mengalir terus nggak perlu dibersihin. Tapi kadang karena banyak kotoran dibersihin juga. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, dan ada sungai dari khamr yang menyedapkan orang-orang yang meminum. Tadi dua surga pertama adalah Aden dan Naim. Surga kedua adalah Firdaus dan Ma'wa, dibagi dua lagi. Jadi surga Firdaus itulah yang disebut darinya keluar sungai-sungai surga yang terdiri dari 4 jenis. Wallahu alam gimana rasanya. Nanti Bapak Ibu mandi, kok mandinya mandi madu. Di kita mandi madu, madunya dikit. Minum madu aja madunya dikit. Campurannya Mbak. Ini bukan minum, mandi semandi-mandinya. Mau 1 jam, mau 50 jam, mau dari pagi sampai petang, mau 24 jam juga silakan. Keluar-keluar langsung banyak tawon. Kalau di dunia disarankan, tapi lagi, Masya Allah, ada yang mandinya mandi air susu, Masya Allah. Itu gimana rasanya? Disitulah surga Al-Firdaus. Yang kedua, surga Firdaus itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohonan, khususnya pohon anggur. Kita membaca di dalam Quran ada buah yang selalu siap di dalam surga, namanya buah anggur. Wa inabahu wa qadba, surat Abasa 28. Ternyata banyak pohon anggur di surga Firdaus, lebih banyak. Jadi orang yang berada di surga Firdaus minumnya wine terus. Ya, makanya buah anggur, mau anggur hitam, anggur merah, anggur kolesong, anggur macam-macam, sirup. Itu menurut surat Abasa 28. Memang itulah karakteristik dari surga Firdaus, penuh dengan pohon-pohonan berbagai jenis, khususnya pohon anggur. Karena itulah pohon yang dalam tanda kutip Allah siapkan untuk para penghuni surga. Tapi penghuni surga yang lain boleh ngambil anggur, boleh. Tapi kalau ingin masih fresh, paling banyak, maka surga Firdaus. Yang lain boleh mandi air madu, boleh. Tapi kalau mau fresh, yang paling dekat adalah surga Al-Firdaus. Itu kira-kira gambaran. Ada buah pisang, itu juga buah surga menurut hadis Nabi. Sehingga buah-buahan lebih banyak di dalam surga Al-Firdaus. Sehingga sering Al-Quran menyebut warzuqhum minal thamarat, ya Allah, karuniakan rezeki dari buah-buah. Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah, apa doanya? Apa doanya? Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Betul? Warzuq ahlahu minas samarati. Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126. Jadi Nabi Ibrahim dulunya itu tinggalnya di Syam. Syam itu bisa Syria, Jordania, kemudian Palestina, seantero itu namanya Syam dulunya. Sekarang berbagai negara yang tinggal di Syam. Ya, sama kita dulu ada Melayu, nah, itu macam-macam.
Nah, di situ Nabi Ibrahim diminta oleh Allah datang ke Mekah yang tandus. Kemudian apa doanya? Doanya, jadikan negeri ini negeri aman, berikan penduduknya dari buah-buahan. Masuk akal nggak? Menurut saya nggak masuk akal. Ya. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu Mekah itu adalah lembah yang sangat tandus, biwadin ghairi dzi zar'in. Nggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Nggak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika datang di tempat tandus, mintanya banyakin buah. Ini buahnya tumbuh di mana? Ibu, tanamannya tumbuhnya di mana? Tempatnya tandus, tanahnya gersang, padang pasir. Kalau kita umroh atau haji, kita lihat sepanjang perjalanan itu kambing unta, apa yang dimakan? Nggak tahu. Kalau di kita kan hijau-hijau semua di sana, makanya kerikil, batu-batu, ilalang, masya Allah. Makanya kambing sana kuat-kuat. Makanya nggak rumput kayak kita yang hijau-hijau ya. Disitulah. Tapi kata para ulama, kenapa? Buah-buahan itu gambaran kenikmatan. Maka kita cek, memang paling sehat buah-buahan. Karena itu tidak dikasih tambahan oleh manusia, yang lain dikasih tambahan. Buah rasanya apa? Nggak bisa kita ubah. Buah yang manis nggak bisa kita ubah. Buah yang asam nggak bisa kita ubah, kecuali dijadiin acar. Ya, buah mangga yang masih mentah rasanya gitu nggak bisa kita ubah, kecuali ditambah. Maksudnya kalau ditambah itu malah kurang bagus secara kesehatan. Biarkan apa adanya. Buah durian rasanya begitu, jangan diganti. Sekarang manusia malah ganti-ganti. Wah, ini rasanya begini, dicampur, ya jadinya enak, tapi kurang. Masya Allah, buah-buahan itu paling sehat. Buah-buahan itu sekarang pun memang paling mahal. Maka hotel yang mewah itu lihat buahnya. Bintang 3 biasanya semangka, melon, sama pepaya, dipotong kecil-kecil. Kalau hotel bintang 5 semua jenis buah ada. Tuh, betul? Nah, Bapak Ibu pengalaman. Kita umroh hotel apa? Saya lihat buahnya. Oh, buahnya 2, ini hotel bintang 3. Semua buah ada, Pak. Sampai buah kita ada, manggis juga ada. Wah, ini berarti bintang 5 bisa ada. Padahal di sana nggak ada manggis. Sekarang kan tinggal ekspor dan impor. Masya Allah, itu di Mekah ada buah manggis. Bahkan pernah saya menemukan buah kesemok. Wah, ini dari mana kesemok? Buah paling cantik di dunia. Pakai bedah terus dia. Buah kesemok. Mungkin ada yang nggak tahu. Dulu buah serikaya itu sulit nyarinya. Dan hanya tanah-tanah tertentu yang bisa subur. Serikaya, apalagi buah kesemok yang kuning-kuning. Buah durian ada itu dari mana? Bahkan buah kelapa ada, pada di sana nggak tumbuh kelapa. Di situ menunjukkan bahwa buah-buahan itu ciri khas kenikmatan sekaligus kemewahan. Jadi kita kalau bertamu disiapin buah itu mewah. Tapi kalau disiapin gorengan kurang. Iya, buah. Makanya disebutnya buah tangan. Nah, jangan lupa datang bawa buah tangan, bawa rambutan dikasih mangga. Nah, kemudian sekarang surga Firdaus adalah tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Yang mereka inginkan selalu tersaji, apapun yang mereka minta selalu Allah sediakan. Jadi di dalam surga Firdaus itu, Bapak Ibu, tidak perlu dengan mengatakan apapun, ya. Tidak perlu mengatakan apapun,
tetapi mengatakan kalimat yang ada di surat Yunus, itu sudah tahu dia maunya apa, yaitu dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Surat Yunus ayat 10. Ini dalam tafsirnya penghuni surga kalau mau apa-apa tinggal menyebut ayat ini. Allah sudah tahu apa yang ada di hatinya. Nggak usah bilang Allah aku mau rambutan, nggak usah bilang subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Rambutan datang. Kenapa? Karena semua yang diminta disiapkan, mau apa saja. Makanya tadi segala jenis buah-buahan enggak dihitung. Jadi begini kaidahnya, memang Al-Quran menyebut anggur, ya, menyebut khamr, itu bukan, bahkan ada minuman jahe. Kalau di surat Al-Insan minumannya jahe. Masya Allah. Itu bukan berarti hanya itu mah contoh saja. Bahasa sekarang itu display. Kita datang ke toko, ya, di display kan gak semuanya, masa semuanya di display? Beberapa aja yang mungkin paling unik atau yang paling dicari orang. 3 jenis barang di display, yang lain gak boleh di display. Nanti jadinya jadi sekedar untuk contoh aja. Kalau sekarang display, dilihat mobil, ya gak semuanya dipajang, satu jenis dipajang. Apalagi untuk hadiah 17 Agustusan, nanti di display. Laptop juga di display, beberapa yang lain disiapkan. Berarti contohnya itu buah anggur, contohnya adalah minuman jahe, tapi hakikatnya semua jenis. Tinggal kita baca surat Yunus ayat 10, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil. Itulah kenapa doa ini dibaca pada saat menutup doa. Iya, seolah-olah ya Allah, aku sedang di surga. Maka orang yang membaca doa ini pulang ke rumahnya, yang dia mau ada, insya Allah ada. Kalau diadain sama istrinya, nggak diadain, nggak ada. Tapi kalau di surga, semua yang dia mau otomatis tersaji. Itulah kata para ulama tafsir, tidak perlu ya pesan, tidak perlu pakai catatan pesan ABC kepanjangan, cukup baca ini yang ada di dalam hati, yang ada di keinginannya, otomatis Allah akan berikan tanpa nyebut. Kita datang ke restoran tuh harus ngasih tahu pesan apa. Kalau nggak pesan nggak disiapin. Di sana nggak usah pesan, sudah di. Masya Allah. Itulah surga Firdaus. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah ditanya, ya Rasul, sebenarnya surga itu ada berapa tingkat? Kata Nabi, inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Tingkatan paling tinggi surga Firdaus. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain seluas langit dan bumi. Maka ketemu dengan surat Al-Imran 133, luasnya seluas langit dan bumi. Itu satu tingkat. Bayangkan kalau 100 tingkat. Yakin kalau ada orang di surga nanti pengen jalan-jalan di kampung surga, enggak bakalan kesampean. Baru sini, waduh, seluas langit dan bumi. Gimana kalau 100? Berarti 100 kali luasnya langit dan bumi. Sampai sekarang tuh gak ada yang tahu luasnya langit dan bumi. Mungkin luas bumi katanya ada yang tahu. Luas langit, satu lapis dengan lapis yang lain itu 50.000 tahun perjalanan.
kali 7. Masya Allah. Kayaknya baru 100 km aja udahlah di sini aja, ini aja enak, apalagi pengen jalan-jalan. Tetapi itulah maksudnya kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus. Kata Nabi hadis Imam Tirmidzi, karenanya kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, mintanya surga al-firdaus. Kalau minta surga firdaus, seandainya qadarullah kita dapatnya di bawahnya masih nyaman, tapi minta paling bawah, apalagi minta surga umum, ternyata nggak dapat, akhirnya yang pindah ke tempat yang lain. Disitulah alasan para ulama kenapa Nabi demikian, karena Nabi ingin umatnya itu selalu berusaha mendapatkan paling tinggi, maka dia beramal, dia beribadah, dia melakukan kebaikan, karena dia tahu yang ada di kepalanya surga paling tinggi. Kalau tidak ada motivasi itu, ngapain kita sholat, ngapain puasa, ngapain sedekah, ngapain ngaji, ya? Maka benar kalau ada anak muda mengatakan sing penting masuk surga. Iya, tapi surga mana dulu? Surga yang umum jumlahnya banyak, surga yang khusus jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena Allah menginginkan hambanya memperbanyak ibadah dan amal soleh, berbuat baik supaya kelas surganya meningkat. Coveringnya jelas, klasternya klaster tipe paling mahal, paling mewah. Sampai disebutkan dalam hadis pula, orang yang bangun masjid disiapkan istana. Berarti nggak bangun masjid dapat surga, dapat, tapi tidak dapat istana, tidak dapat tempat yang khusus. Jadi nanti di surganya gabung sama miliaran orang gabung, ya. Jadi tidurnya bareng, gak enak banget ya. Pas bangun itu banyak banget orang ini. Tapi kalau surga khusus dikhususkan dengan orang-orang yang sesuai dengan amal ibadahnya. Itulah surga firdaus. Maka terakhir surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai 11, itulah surga firdaus. Ciri-cirinya bagi orang yang khusyuk sholatnya, menjaga kehormatannya, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, menjaga waktu-waktu sholatnya, demikian juga menjaga amanah, serta orang-orang yang selalu memenuhi janji-janjinya, sehingga dikatakan oleh Nabi pagi malam turun ayat terdengar seperti gemuruh lebah, kemudian kami terdiam, kata sahabat umat, dan Nabi menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangannya berdoa. Setelah turun, qad aflahal mu'minun, akhirnya alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nabi menghadap kiblat langsung memohon, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami surga al-firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi. Padahal firdaus sudah paling tinggi, tapi karena tingkatannya ada 100, kita tidak tahu tingkatan pertama sampai 100 itu bagaimana. Tapi yakinlah, enggak pakai tingkat saja mewah, apalagi pakai tingkat. Surga yang umum saja nikmat, apalagi surga yang khusus. Itulah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah, para pengurusnya, para senior semua. Kita sangat yakin insya Allah membahas surga menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah motivasi untuk kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak jenis ibadah dan amal soleh kita, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah. Surga yang Allah siapkan adalah surga paling tinggi, surga paling mewah, surga paling segala-galanya. Amin ya rabbal
rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan surga Aden, surga Ma'wa, surga Naim, surga Darussalam Iliyin, Darul Khuldi dan lain sebagainya, supaya jelas makna-makna surga menurut ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf. Silakan, masih ada mungkin 5 menit atau 7 menit jika ada yang mau disampaikan. Ada Pak Arif, ada beliau juga. Pak Arif dulu, beliau yang megang mic. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon penjelasan dari Pak Ustaz tentang peran malaikat Ridwan selaku penjaga surga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun untuk mengislamkan penganut non-Islam Nasrani. Apakah dalam hal ini juga termasuk Hindu, Protestan, dan agama-agama yang non-Muslim, non-Islam? Kemudian apakah mereka otomatis masuk surga atau harus menjalani melalui neraka dulu baru masuk surga? Demikian Pak Ustaz, 2 pertanyaan kami, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Bapak mic-nya dibantu panitia. Baik, saya jawab dulu sambil nanti menunggu beliau. Jadi di surga ada penjaga. Di surat Az-Zumar ayat 73. Salamun alaikum wa qala lahum khazanatuha. Jadi semua orang yang masuk surga akan disambut oleh security-nya. Kalau sekarang ada disambut oleh penjaga. Disebutlah di dalam hadis namanya malaikat Ridwan, yaitu yang mendapatkan ridho Allah. Ridwan berasal dari ridho radhiyallahu anhu wa radhu'an. Spesial. Nah, karena jumlah yang masuk surga nanti banyak banget. Karena Allah siapkan seluas langit dan bumi. Padahal manusia penduduk bumi, bukan penduduk langit. Jadi kalau semua orang masuk surga masih cukup. Karenanya Ridwan itu seperti malaikat Jibril. Malaikatnya jumlahnya banyak, tapi Jibril itu penghulunya. Maka malaikat Ridwan itu ibarat kita komandan yang jaga surga. Tapi yang jaga surga banyak. Kenapa? Minimal 8. Kalau di ayat yang lain sama dia tuh ya, 8 malaikat penjaga. Kenapa? Yang masuk surga amat sangat banyak. Disitulah Ridwan itu artinya yang diridhoi oleh Allah, sama dengan malaikat Jibril, penghulu semua malaikat. Ada penghulu malaikat yang jaga surga, namanya Ridwan. Karena tadi surganya 100 tingkat. Bukan kita katakan oh nanti gak kuat, enggak. Memang Allah siapkan sebanyak mungkin. Sama dengan kita, betapa senangnya kita datang ke hotel disambut disapa. Coba Bapak itu masuk hotel gak ada yang nyambut. Kayak apa itu ya? Masuk rumah gak disambut aja gak enak. Tapi baru masuk aja, silakan Pak, kabarnya berapa? Mana Pak barang-barangnya, kami antar. Wih, itu belum apa-apa, belum masuk aja sudah senang banget. Disitulah penghulunya malaikat penjaga surga. Bagaimana dengan Nabi Isa? Sesuai hadisnya, Nabi Isa turun bukan mengislamkan, mohon maaf, tetapi melawan Dajjal yang hendak menyesatkan manusia. Jadi bukan mengislamkan, tapi meluruskan orang-orang yang udah lurus. Yang gak lurus tetap bengkok. Sehingga batas waktu tobat itu sampai sebelum Nabi Isa turun. Kalau udah turun, udah selesai. Jadi misalnya sekarang ada yang ya, sebelum wafatnya dia bertobat, nah itu dapat surga. Tapi kalau tidak sempat tobat, menurut Al-Quran dan hadis, mohon maaf, tidak bisa dilakukan apapun. Kenapa? Karena
meskipun dikit, meskipun kecil, meskipun sebentar. Karena itu persyaratannya. Jadi Nabi Isa turun itu di menghadapi yang namanya Dajjal. Terjadilah perang yang sangat besar. Saat itu Allah menangkan Nabi Isa, dan yang ikut Dajjal orang-orang yang buruk rupanya, kata Nabi, yang buruk perilakunya. Jadi yang baik ikut Nabi Isa, yang buruk ikut Dajjal. Wih, kayak pertarungan gitu ya kalau di film. Wah, ini lawan ini. Di situ peran Nabi Isa bukan mengislamkan, karena udah selesai. Karena yang mengislamkan kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, dan beliau tugasnya sudah selesai. Hanya ada tugas lagi, yaitu menyelesaikan kehidupan dunia supaya yang ada hanya orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik-baik saja. Itulah Pak Arif, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kita di dalam surga itu apakah hanya khusus bersenang-senang? Apakah tidak ada lagi ibadah kita? Itu satu. Yang kedua, tadi kan ada orang yang di dalam neraka setelah dihapus dosanya mereka itu dia bisa masuk surga. Artinya di sini ada peningkatan, ada tingkat. Apakah kita nanti katakanlah kita di surga yang umum mungkin ada penilaian kelakuan baik bisa naik ke tingkat surga yang lebih baik? Ini dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama jawabannya surat Yasin 55. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Penduduk surga itu sibuk bersenang-senang. Kata para ulama berarti enggak ada kesusahan, termasuk enggak ada ibadah. Karena ibadah kewajiban dunia. Akhirat adalah hak atas ibadah. Sama dengan kita bekerja itu di kantor, di rumah jangan kerja, kasihan. Udah di kantor kerja, pulang suruh kerja. Kapan dia menikmati hidup? Jadi di kantor dia kerja, makanya kan jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah. Jangan pula bawa pekerjaan rumah ke kantor. Jadi maksudnya di surga itu kata Allah hanya bersenang-senang, berbagai macam makanan, minuman, ya, keadaan, permata, emas, berlian, pakaian mewah-mewah. Itu tujuannya disebut karena surga tempat orang dapat balasan sempurna atas penat, lelah, capek, ngantuk, macam-macam di dunia saat beribadah dan beramal. Sehingga memang sudah tidak ada ibadah lagi. Kalau mau sholat sekarang, jangan nanti di sana kagak ada sholat. Nanti banyak ayat yang lain, mereka minta sujud, di dunia nggak pernah sujud, nggak bisa sujud. Tapi orang yang biasa sujud akan sujud. Maka ada surat Jathiyah. Jathiyah itu artinya adalah semua orang akan begini, berlutut di hadapan Allah. Semuanya saking pengen dapat kebaikan dari Allah, tapi Allah baca file dunianya. Kalau filenya nggak ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, nggak ada mohon maaf di sana ya, kalau udah selesai mohon maaf. Artinya disitulah, di sana hanya kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian tadi, apakah bisa meningkat? Ada hadis yang mengisyaratkan bisa, tetapi bukan atas amalnya, tapi amal orang lain. Penghafal Quran bisa mengangkat derajat keluarganya, tuh 10 orang. Ya, orang yang pernah beramal baik akan dibantu oleh sahabatnya. Misalnya kita pernah bantu orang, orang ini soleh banget,
dan dia surganya kelas tinggi, dia bisa minta agar orang yang membantunya naik kelas, namanya syafaat. Tetapi kalau amalnya sudah ditutup oleh Allah, udah selesai, kan namanya kehidupan dunia udah selesai. Di kubur nggak ada amal, di kubur nggak ada amal, di surga nggak ada amal tadi. Maka kelasnya sesuai amal di dunia, tapi berdasarkan riwayat berkemungkinan manusia di-upgrade derajatnya oleh syafaatnya Nabi, syafaatnya orang-orang baik, soleh, penghafal Quran, orang tua dengan anaknya yang soleh dan solihah. Begitu pula suami dan istri, jika kemudian mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya keluarga, pentingnya sahabat, pentingnya teman yang insya Allah sama-sama beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita nanti surat Al-Zukhruf 67. Teman itu bisa memberikan pertolongan. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Mereka itu punya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk majelis ilmu ini, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu duluan masuk surga, jangan lupa ingat yang di depan, ingat yang di samping, ingat yang dulunya sama-sama beramal soleh, beribadah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Fauzin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada semua jamaah yang hadir, selalu memberkahi dan memakmurkan masjid, menambah pahala investasi akhirat kita, dan jazakumullah khair kepada para pengurusnya yang selalu menyiapkan apa yang kita insya Allah dapatkan untuk meraih surga yang paling tinggi. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.